Salam sejahtera dan selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih Tuhan. Renungan Harian Toraya Jumat 14 Agustus 2020. Hari ini kita akan membaca Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 45. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami akan mendengarkan firman-Mu di pagi yang indah ini ya Tuhan. Tolonglah kami untuk mengerti firman-Mu. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 45. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah." Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paneah, serta memberikan Asnat anak Potifera imam Dion kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tema renungan kita pada pagi hari ini, happy ending, kamasanangan undina. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kisah sukses seseorang tidak lepas dari derita yang telah dilewatinya. Cobaan demi cobaan, derita demi derita sering menerpa seseorang menuju keberhasilannya. Kisah Yusuf yang sukses tidak terlepas dari perjalanan panjang yang penuh tantangan. Namun Tuhan telah membentuk pribadi Yusuf menjadi pribadi yang taat kepadanya atas segala yang diperolehnya setelah melewati pergumulan, cobaan, godaan, dan masalah kehidupan lainnya. Apalagi yang kurang? Kekerasan fisik, yaitu dibenci, disingkirkan, dijual, dan kekerasan psikis, jebakan, tuduhan, dan fitnah. Bahkan mendekam di penjara. Semua kepahitan hidup menimpanya. Namun justru hal itulah yang membawa dirinya menjadi seorang pemimpin yang besar. Allah telah mengubah kutuk yang ia terima menjadi berkat bagi dirinya dan seluruh keluarga dan kaumnya. Saudara-saudara, Tuhan mempunyai berjuta-juta cara untuk mewujudkan rencananya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini kita bisa bandingkan dengan 1 Korintus 2 ayat 9. Pada saat Yusuf berserah kepada Tuhan, maka Tuhan menjadikannya pribadi yang hebat. Dari sini kita belajar bahwa rencana Tuhan bukanlah rencana kita. Bahkan banyak hal dalam kehidupan kita yang membuat kita kecewa pada awalnya, tetapi pada akhirnya kita merasa bangga dan bersuka cita karena segala sesuatu yang dulunya membuat kita menangis atau bersusah hati
sekarang berbalik menjadi keadaan yang membahagiakan. Karena itu, jangan cepat-cepat putus asa dalam menghadapi perjuangan kehidupan. Jika kita tulus, maka Tuhan pun akan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan di pagi yang indah ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk terus bertahan dalam iman, dalam segala keadaan yang kami alami. Kami percaya Tuhan akan terus memberkati kami. Terima kasih untuk semua berkat-Mu yang boleh kami alami. Dan pagi ini kami boleh menikmati hari yang baru dengan sukacita. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini. Bersama dengan jemaat-Mu di Jemaat Rama. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang bersukacita. Bersyukur kepadamu karena pertambahan usia, lulus ujian, sembuh dari sakit dan berbagai berkat lainnya. Kalau hari ini bersyukur, sempurnakanlah syukur mereka, berkatilah kehidupan mereka. Kami mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah, baik dirawat di rumah sakit, juga dirawat di rumah dalam pemulihan. Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yohanes Sipi, Ibu Julius Dengen, Ibu Baharudin, Saudara Osi Rupangi, Bapak Yobel, Ibu Marta, Bapak Eki, dan yang kami tidak sebutkan satu persatu dalam kelemahan tubuh. Tuhan, lawatlah tubuh mereka yang lemah. Berkatilah semua proses pemulihan mereka dan kuatkanlah iman mereka. Pulihkanlah mereka ya Tuhan. Yang berduka, Tuhan Engkau hiburkan mereka. Bapa di dalam sorga, jemaat-Mu yang bergumul, Engkau topang dan lawat mereka. Berkatilah jemaat-Mu hari ini dalam seluruh aktivitas mereka masing-masing. Dalam pekerjaan, Tuhan anugerahkan kekuatan, kesehatan, dan hikmat-Mu menjalani seluruh pekerjaan mereka dengan baik hari ini. Dalam rumah tangga mereka, curahkanlah berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu. Berkatilah anak-anak kami dalam studi mereka hari ini. Tambahkanlah terus pengetahuan bagi mereka ya Tuhan. Berkati dalam tumbuh kembang mereka dan dalam masa muda mereka. Ya Tuhan, berkati pemerintah kami, aparat keamanan negara kami, dokter, perawat, relawan, dan semua yang bertanggung jawab dalam penyelesaian masalah COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Bapa Sorgawi, seluruh kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, lindungi dan jaga, berkati kami semua. Ampuni dosa kami, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.